Dukung terus channel kami dengan klik tombol like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 4115, apakah Anda tidak puas? Gu Tianchao tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat cerdas dan fleksibel. Jika tidak, dia tidak akan mengintip posisi pemimpin sekte. Sekarang Dev hilang dan tidak ada yang membantunya. Gu Tianchao tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi pemimpin sekte tersebut, jadi dia hanya bisa menyanjung Peng Wu. Seperti kata pepatah, seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tetapi paling buruk dia akan mencari peluang dalam 20 tahun ke depan. Melihat Gu Tianchao sangat bijaksana, Peng Wu berhenti mengejar apapun. Jika Gu Tianchao berani bertingkah sedikit aneh hari ini, Peng Wu akan mengambil tindakan. Oke, kamu kembali dan bersiaplah dengan baik, dan ingatlah untuk tidak kehilangan kesabaran ketika tiba saatnya untuk merekomendasikannya. Peng Wu melambaikan tangannya, berencana membiarkan Gu Tianchao kembali. Tetapi pada saat ini, seorang murid sekte Liang Yi buru-buru masuk ke aula dan berkata, Tuan Bai ada di sini. Apa? Tuan Bai ada di sini? Mungkinkah nenek moyang Pola Dewa punya instruksi? Setelah melihat ini, Peng Wu buru-buru bangun untuk menyambutnya, dan yang lain tidak berani mengabaikannya. Anda harus tahu bahwa Bai Chai adalah murid dari nenek moyang Shen Wen, dan sekte Liang Yi awalnya didirikan oleh nenek moyang Shen Wen. Jika mereka semua ingin melihat leluhur Pola Lahi, mereka harus melewati Bai Xiao, jadi orang-orang ini tidak berani menyinggung Bai Xiao. Gu Tianchao juga mengikuti Peng Wu untuk menyambut Bai Jue. Tapi begitu dia sampai di gerbang sekte Liang Yi, Gu Tianchao tercengang karena dia melihat Dev sebenarnya bersama Bai Chai. Peng Wu dan yang lainnya tidak mengenal Dev. Ketika mereka melihat Bai Jue datang bersama seorang pemuda, mereka bergegas maju dan berkata, Tuan Bai, mengapa kamu ada di sini? Apakah orang ini diatur oleh leluhur? Saya akan segera mencarikan tempat untuknya. Tuan Peng, orang ini memang diatur oleh tuanku, jadi dia memintaku untuk membawanya ke sini. Kata Bai Chai. Saya akan segera membuat pengaturannya. Setelah Peng Wu selesai berbicara, dia memandang Dev dan berkata dengan sangat sopan, Saudaraku, saya Peng Wu, master dari sekte Liang Yi. Namaku Dev. Dev juga memperkenalkan dirinya. Dev, Peng Wu sedikit terkejut. Dia merasa nama itu familiar, tapi dia tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Tapi karena itu adalah seseorang yang diperkenalkan oleh leluhurnya, tentu dia harus menganggapnya serius. Saudara Dev, karena nenek moyang kami telah mengatur agar Anda datang ke sini, Anda harus memiliki beberapa keterampilan. Anda harus menjadi penatua di sekte Liang Yi terlebih dahulu. Peng Wu merasa akan lebih baik jika mengatur seorang penatua untuk Dev. Lagi pula, Dev masih sangat muda. Dev hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi Bai Chai berbicara. Tuan Klan Peng, leluhurku memintanya menjadi pemimpin sekte, bukan menjadi tetua. Kata Bai Chai. Master sekte, Peng Wu tertegun dan tiba-tiba berkata dengan tidak percaya, Tuan Bai, saya masih guru sekte dari sekte Liang Yi. Bagaimana mungkin leluhur tiba-tiba mengatur agar guru sekte datang? Saya belum pernah seperti ini selama bertahun-tahun. Dalam beberapa hari, semua orang akan mulai membuat rekomendasi. Siapapun yang paling banyak merekomendasikan akan menjadi pemimpin sekte, bukan? Leluhur tidak pernah menunjuk pemimpin sekte di sini, dan ini tidak seperti gaya leluhur. Peng Wu sangat curiga. Bagaimanapun, Dev masih sangat muda, dan selama bertahun-tahun, leluhur Shen Wen tidak pernah ikut campur dalam pemilihan pemimpin sekte Liang Yi. Jadi bagaimana jika pemimpin sekte tiba-tiba dikirim ke sini kali ini? Apa? Maksudmu aku berbohong? Bai Chai berkata dengan dingin. Saya tidak berani. Peng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja leluhur saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi saya perlu meminta instruksi kepada pemimpin sekte secara pribadi. Anda tidak perlu meminta instruksi. Yang saya sampaikan adalah niat tuan saya. Siapapun pemimpin sekte Liang Yi masih memenuhi syarat untuk berbicara. Anda tidak perlu meminta instruksi, yang saya sampaikan adalah niat tuan saya. Siapapun pemimpin sekte Liang Yi masih memenuhi syarat untuk berbicara. Anda telah menjadi pemimpin sekte Liang Yi selama bertahun-tahun, diam-diam mengembangkan kekuatan, membentuk kelompok, dan sepenuhnya menghilangkan sistem rekomendasi pemimpin sekte. Jangan berpikir bahwa guru tidak mengetahuinya. Guru menetapkan sistem ini saat itu untuk memilih para jenius formasi dan melatih mereka. Namun, Anda menduduki posisi pemimpin sekte Liang Yi dan mengandalkan berbagai cara untuk melewati sistem rekomendasi. Sekarang Anda diminta untuk mundur. Mengapa tidak? Tidakkah kamu menerimanya? Bai Chai memandang Peng Wu dengan wajah dingin dan bertanya. Bab 4116, Perbandingan. Wajah Peng Wu sangat jelek, tapi dia tidak ingin melepaskan posisinya sebagai pemimpin sekte begitu saja. Tuan Bai,
orang ini masih sangat muda, saya khawatir sulit baginya untuk memegang posisi besar. Sekte Liang Yi telah berkembang selama bertahun-tahun, dan saya telah bekerja keras tanpa penghargaan apapun. Jika Anda meminta saya untuk melepaskan milik saya posisi sebagai pemimpin sekte hanya dalam satu kalimat, saya khawatir beberapa saudara akan merasa tidak puas. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku melepaskan posisiku sebagai pemimpin sekte. Selama keterampilan formasi orang ini melebihi kemampuanku, aku akan segera menyerahkan posisiku sebagai pemimpin sekte. Peng Wu berkata dengan sangat tidak yakin. Meskipun leluhur telah berbicara, posisi pemimpin sekte mungkin tidak akan dipertahankan, tetapi dia tetap harus memperjuangkannya. Melihat Dev masih sangat muda dan baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6, Peng Wu memutuskan untuk bersaing dengan Dev. Selama Dev kalah, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa malu menjadi pemimpin sekte ini. Ketika Bai Chai mendengar ini, dia melihat ke arah Dev dan berkata, adik laki-laki, dia ingin bersaing denganmu dalam formasi. Apa maksudmu? Tidak masalah. Dev tersenyum ringan. Peng Wu di samping tercengang. Bai Chai benar-benar mengikuti Dev dan memanggilnya kakak muda. Apakah ini berarti nenek moyang Pola Dewa adalah murid Dev? Tetapi setelah bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar bahwa leluhur Shen Wen telah menerima murid lain. Karena kamu ingin berkompetisi, maka ayo berkompetisi. Adapun cara berkompetisi, kamu yang memutuskan. Bai Chai berkata pada Peng Wu. Mengenai kekuatan formasi Dev, Bai Jue memiliki 100 keyakinan. Dia dapat dengan cepat memadatkan pola ketuhanan kelahirannya, dan dia juga mempelajari begitu banyak pola ketuhanan. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan bisa memadatkan pola sihir bisa takut pada Peng Wu kecil? Jika dibandingkan dengan seni formasi, Bai Xiao akan takut dia tidak akan menjadi lawan Dev. Oke, untuk menghindari kerusakan, kita hancurkan saja formasinya. Kami menggunakan 3 formasi satu sama lain dan membiarkan pihak lain menghancurkannya. Siapapun yang mematahkan formasi pihak lain terlebih dahulu akan menang. Kata Peng Wu. Tidak masalah, Dev mengangguk. Kalau begitu ayo pergi ke bidang seni bela diri untuk pamer. Peng Wu membawa Dev dan yang lainnya ke arena seni bela diri. Yang lain mengikuti. Saat itulah Gu Tianchao memiliki kesempatan untuk mendekati Dev secara diam-diam. Tuan Dev, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi pemimpin sekte? Atau apakah itu diatur oleh leluhur Pola Dewa? Gu Tianchao bertanya dengan bingung. Anda tahu, Dev datang untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, tetapi sekarang Dev sendiri ingin menjadi pemimpin. Ini agak tidak masuk akal. Saya tidak ingin menjadi pemimpin sekte seperti itu. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Nenek moyang Anda memaksa saya melakukannya. Tapi jangan khawatir, setelah saya menjadi ketua sekte, saya akan segera menjadikan Anda wakil ketua. Jika saatnya tiba, saya akan meninggalkan sekte Liang Yi, dan Anda, wakil ketua, akan bertanggung jawab atas segalanya. Dev menepuk bahu Gu Tianchao dan berkata. Ketika Gu Tianchao mendengar ini, dia memandang Dev dengan tidak percaya. Dia belum pernah mendengar bahwa leluhur Shen Wen memaksa seseorang untuk menjadi pemimpin sekte Liang Yi. Tapi melihat penampilan Dev, sepertinya dia tidak berbohong. Terlebih lagi, Bai Xiao secara pribadi membawa Dev ke sini, jadi dia tidak boleh berbohong. Tuan Dev, apakah Anda benar-benar menjadi murid nenek moyang Pola Ilahi? Gu Tianchao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin menjadikanku sebagai muridnya dan mengajariku cara mengukir pola dewa, tapi aku tidak setuju. Saya telah mempelajari semua pola ketuhanan, mengapa saya harus menjadi guru? Dev berkata dengan tenang. Sudahkah kamu mempelajari pola ketuhanan? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Gu Tianchao hampir mati karena marah. Pidato Versailles macam apa ini? Anda harus tahu bahwa orang-orang seperti sekte Liang Yi, jika mereka ingin mempelajari pola ketuhanan, mereka harus mencapai status pemimpin sekte, dan bahkan jika mereka harus belajar selama beberapa dekade untuk mempelajari pola ketuhanan, mereka mungkin tidak dapat mempelajarinya. Sudah berapa hari Dev berada di sini? Sudahkah Anda mempelajari semua pola ilahi? Bahkan Gu Tianchao tidak dapat mempercayainya, ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, berapa banyak orang yang ingin memohon kepada Patriark Pola Ilahi untuk menerima murid, tetapi Patriark Pola Ilahi menolak untuk menyetujuinya. Bahkan pemimpin sekte Liang Yi hanya memiliki status yang lebih tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid ilahi Pola Patriark. Bab 4117, Pena Spiritual. Melihat ekspresi terkejut Gu Tianchao, Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, hal semacam ini kedengarannya agak keterlaluan bagi siapapun. Ibarat orang kaya yang meminum puluhan ribu botol air mineral dan membuangnya hanya dengan sekali teguk. Jika Anda mengatakan hal ini kepada orang biasa, mereka tidak akan percaya bahkan sampai mati.
Bagaimana Anda bisa mendapatkan air yang begitu mahal dan membuangnya hanya dengan sekali teguk? Posisi stasiunnya berbeda, jadi pemikirannya berbeda. Segera semua orang tiba di arena seni bela diri. Karena ini adalah kompetisi pemecah formasi, tidak akan ada korban jiwa, jadi tidak ada formasi pertahanan yang dibentuk di sekitar arena seni bela diri. Kamu masih muda dan seorang tamu, jadi aku akan datang duluan dan membiarkanmu melihat lebih dekat bagaimana aku mengatur lingkaran sihir. Setelah Peng Wu mengatakan itu, dia langsung melompat ke lapangan seni bela diri dan mengeluarkan kuas tulis dari pinggangnya. Saya melihat Peng Wu menggunakan kuas tulis untuk terus-menerus mengukir pola formasi di kehampaan. Aku tidak menyangka orang ini memiliki pena ajaib yang tersembunyi di pola susunannya. Bai Chai berkata dengan heran saat melihat pemandangan ini. Kakak senior Bai, pena roh formasi apa ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Pena formasi tentunya digunakan untuk mengukir pola formasi. Perlu Anda ketahui bahwa itu sama saja baik itu mengukir pola formasi maupun jimat. Semua jalan langit dan bumi diciptakan dalam bentuk garis, dan ketika mengukirnya, para biksu harus menyuntikkan energi spiritual atau kekuatan lain ke dalam garis tersebut untuk membuat garis tersebut kuat. Tetapi ukiran pola susunan seringkali menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan banyak dari kekuatan spiritual ini terbuang sia-sia di dunia antara langit dan bumi. Jika ada senjata ajaib seperti pena roh formasi yang khusus digunakan untuk mengukir pola formasi, itu dapat sangat mengurangi konsumsi kekuatan spiritual dan juga meningkatkan intensitas formasi. Ini seperti mengukir jimat. Jika Anda memiliki pena ajaib dan kertas jimat yang bagus, jimat yang diukir akan jauh lebih kuat. Misalnya, jika Anda mengandalkan jari Anda untuk memadatkan kesadaran spiritual atau energi spiritual, Anda dapat menggambar 3 formasi di kehampaan dalam satu tarikan napas. Tetapi jika Anda menggunakan senjata ajaib seperti pena formasi ini, energi spiritual yang sama dapat dihasilkan. Digunakan untuk menggambarkan lebih banyak formasi, atau untuk menggambar Gunakan untuk menggambarkan lebih banyak formasi, atau untuk menggambar lebih banyak formasi. Formasi tersebut lebih kuat. Hanya saja terlalu sedikit harta karun yang dirancang khusus untuk digunakan oleh master formasi kita. Saya tidak tahu bagaimana Peng Wu mendapatkan pena formasi. Sepertinya orang ini tersembunyi dengan sangat baik. Bai Chai menjelaskan kepada Dev secara detail. Dev sangat baik. Dia langsung tertarik dan matanya berbinar. Jika Anda memiliki hal seperti itu, mengukir pola ilahi pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan kekuatan formasi akan meningkat pesat. Kakak Bai, apakah pena ajaib semacam ini satu-satunya senjata harta karun yang digunakan oleh Master Arai? Dev bertanya. Itu tidak benar. Ada juga berbagai jenis harta karun yang digunakan oleh Master Arai. Ini bukan hanya pena ajaib. Namun, tidak peduli jenis harta apa yang digunakan oleh Master Arai, jika Anda bukan Master Arai, Anda tidak dapat menggunakannya. Lagi pula, harta karun itu hanya bisa efektif saat mengukir pola formasi. Harta itu tidak bisa digunakan sebagai senjata di waktu normal. Kata Bai Chai. Dev mengangguk. Bagaimanapun, dia memiliki pedang pembunuh naga dan cambuk ajaib. Senjata-senjata ini sudah cukup. Jika dia memiliki pena ajaib untuk mengukir pola formasi, itu akan menjadi sempurna. Kakak Bai, jika aku mengambil pena ajaib orang ini, bukankah itu berlebihan? Dev bertanya. Harta karun untuk master formasi terlalu sedikit, dan Dev tidak tahu di mana menemukannya. Sekarang ada harta yang sudah jadi di depannya, sayang sekali jika Dev tidak mendapatkannya. Bai Jue melirik Dev, lalu tersenyum dan berkata, saya tidak peduli, ketika Anda menjadi master sekte, seluruh sekte Liang Yi tidak akan menjadi milik Anda. Ketika Dev mendengar kata-kata Bai Chai, dia langsung tertawa. Artinya jelas, tentu saja Dev bisa merebut pena ajaib itu. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia, ini adalah masyarakat di mana yang lemah dan yang kuat memakan yang kuat. Bersambung.